Pada tanggal 17 Agustus 2021 diadakan diskusi tentang relawan Muhammadiyah terus mengabdi melawan pandemi. Dengan pembicara Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf MKes, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian Bapak Budi Setiawan ST, Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. MDMC adalah kependekan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, Pusat Penanganan Bencana Muhammadiyah. Kemudian juga Gus Bahtiar Arif Nur Khalis, Bapak Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI, dan Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago MSI, Sekretaris Lajismo Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikut kami tayangkan yang disampaikan oleh Bapak Haji Budi Setiawan ST, kemudian Bapak Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI, dan Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago. Selamat mengikuti. Lalu yang setiap tanggal 17 begitu kan dengarkan menjadi sangat-sangat penting, yaitu bahwa kemudian relawan menjadi sangat penting. Satu, nilai ketulusan. Nilai ketulusan tak boleh lekang dalam suasana pun. Relawan identik dengan nilai ketulusan. Jika mereka berjuang, ketika mereka melakukan segala sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, sesuatu yang ditanya. Relawan dalam bencana alam. Saya percaya di antara sekian banyak yang hadir pada acara siang hari ini ada relawan yang sudah biasa bergerak. Tetapi hari ini kita menghadapi suasana yang lain. Sudah lebih dari setahun kita menghadapi pandemi yang terjadi di negeri ini, yang kemudian masuk dalam relung-relung kehidupan kita, dalam sisi kehidupan kita. Maka sifat kerelawanan tetap tumbuhkan. Dengan apa? Ketulusan untuk kemudian berbuat tidak hanya sendiri. Alhamdulillah Muhammadiyah melalui MCCC yang juga didukung dengan peluang MDMC, lembaga maupun masjid yang lain, semuanya bekerjasama dengan ketulusan untuk menghadapi persoalan dengan sebaik-baiknya. Jadi sangat tidak menarik kalau kemudian di dalam kesempatan siang ini sifat kerelawanan kita luluhkan hanya karena keinginan. Perjuangan relawanan membutuhkan ketulusan agar supaya apa? Kita semuanya mampu melakukan hal sebaik-baik. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastaqatum min quwwatin wa min rabitil haili turhibuna bil aduwallahi wa adbah wa harina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu wa man tunfiqu bisyai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, dan Allah mengetahui. Apa saja yang kamu daftarkan berjalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup padamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita, salah satu yang dilakukan oleh para relawan adalah kesiapan. Kalau pada tahun perjuangan tahun 45 sampai tahun 49, persiapannya memang tidak mudah, karena kemudian seluruh rakyat bergerak bersama untuk kemudian melawan penjajah ingin kembali menginjakkan kakinya di Republik ini. Tetapi ada ketulusan dan semangat besar. Sekarang kita diberi kesempatan kemudian melakukan kesiapan itu, maka menjadi penting kalau kemudian kerelawanan kita tumbuhkan dengan kesiapan.
Saya yakin ketika kita menghadapi bencana alam, maka kemudian kita melakukan kesiapan sebelum bencana alam terjadi. Dan alhamdulillah relawan Muhammadiyah yang didukung MBMC maupun ortom-ortom semuanya bergerak bersama dengan kesiapan. Sekarang dalam menghadapi pandemi ini, saya masih ingat sebelum negara menyatakan terjadinya pandemi melalui deklarasi dari WHO pada akhir bulan Januari ketika ditanya oleh Mesir Indonesia menyatakan berita tentang munculnya virus berbahaya dari Wuhan, pusat sudah mengatakan relawan MDMC siap untuk menghadapi, dan ternyata kemudian ketika pada bulan Maret Indonesia Muhammadiyah melakukan berbagai kegiatan untuk melawan pandemi. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang kemudian terpaksa kita lakukan, tetapi sesuatu yang dengan segala kesungguhan kita lakukan. Saya ngerti persis apa yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian para relawan di segenap penjuru Indonesia, mulai dari Aceh sampai di Papua, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari saudara-saudara di Kalimantan Utara sampai juga di pantai selatan Jawa. Semuanya punya tekad bersama, tetapi tekad itu menjadi sangat perlu untuk menjadi diwujudkan dalam satu sikap kebersamaan. Bukan berarti setelah setahun ini semuanya telah selesai, bukan, sama sekali bukan itu, karena kemudian pandemi belum berakhir. Dan Muhammadiyah nampaknya diakui oleh banyak pihak. Muhammadiyah telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita jangan lengah dengan semuanya itu. Kita sering mengatakan seorang relawan itu berjuang dalam senyap. Tetapi memang ada hal-hal yang kita tunjukkan dalam rangka bertanggungjawaban publik. Oleh karena itulah pada siang ini tausiah kemerdekaan menjadi sangat penting untuk melakukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika Allah berseru dalam surat Asr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur, dan intidorlah. Intidor nazoro, kemudian luruh dalam bahasa yang jawab dari nalar. Artinya apa? Intidor itu perhatian, cermatilah, lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang telah kita lakukan. Sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID dengan berbagai dinamikanya. Memang ini bukan satu hal yang mudah yang kita hadapi, tetapi satu hal yang nampaknya masih perlu kita tunjukkan, kebersamaan kita. Apa maksud kebersamaan? Bersama-sama dalam satu koridor yang sudah digariskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui MCCC, sebuah lembaga ad hoc yang sengaja dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menghadapi bersama-sama COVID. Tetapi kita tahu masih ada saja sekelompok orang yang kemudian nyinyir, kemudian melakukan hal-hal yang sangat tidak jalan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jujur, tadi pagi saya membuka sebuah WhatsApp group ya dari teman-teman alumni SD. Ada seorang teman yang mengupload sebuah video dari seorang ustadz, katakanlah seperti itu, yang kemudian nyinyir terhadap apa yang dilakukan umat Islam, mengatakan bahwa berjarak soft ini semuanya bukan tuntunan Islam. Sungguh-sungguh itu adalah tidak berkemajuan sesuai dengan jalan Islam. Maka sudah saya tegur, nah, kalau kemudian ada mau bicara itu jangan di grup ini grup warga Muhammadiyah yang semuanya telah sepakat mengikuti apa kebijakan PP Muhammadiyah. Juga pernah saya mohon maaf dengan rasa hormat pada seorang sesepuh Muhammadiyah yang kemudian mengupload berita-berita yang sangat tidak sesuai dengan MCC PP Muhammadiyah. Saya nyampaikan, mestinya sebagai seorang sesepuh Muhammadiyah, Bapak mengajak warga Muhammadiyah untuk mengikuti apa yang sudah diserukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga semuanya ketulusan saling mengikat seperti pesan oleh Pak Ustaz Haidar Nasir menjadi sesuatu yang sangat penting agar kemudian kita mampu. Maka lihatlah apa yang dalam tahun yang telah kita lakukan.
dari segi kesehatan masyarakat melalui pendidikannya, dari segi penanggulangan dari sisi ekonomi, MPM dengan program Getapa atau program yang lain bersama untuk mengangkat mempertahankan ekonomi geliat masyarakat. Majelis Pendidikan tetap mengupayakan inovasi pendidikan meskipun tidak harus tatap muka. Majelis Pendidikan Tinggi memperkuat kegiatan-kegiatan perguruan tinggi. Demikian juga majelis lembaga yang lain. LPCR yang kemudian juga mengupayakan bagaimana mengembangkan kegiatan di cabang-cabang agar mampu bergerak bersama-sama. Tetapi harus benar didukung oleh segenap ortum yang ada di Muhammadiyah. Ortum Aisyah kita mengepak sayap bersama-sama. Kemudian juga Nasyatul Aisyah bersama AMM yang lain. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di 10 Waton, Tapati, semuanya kita bergerak bersama. Karena yang kita hadapi adalah sama. Masalah COVID bukan hanya majelis target, ya, bukan hanya majelis tabligh, tetapi mari kita bergerak bersama-sama. Tentu majelis tabligh sebagai lembaga yang memikirkan hukum Islam memberi guidance pada kita bersama melalui Muhammadiyah, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Maka menjadi satu hal yang penting bagi kita bersama dan melakukan itu. Setahun telah lewat, telah kita lalui. Apa yang telah kita lakukan? Belum semuanya dan menghasilkan. Meskipun kita tidak akan pernah lelah. Evaluasi harus kita lakukan. Alhamdulillah MCCC sendiri secara periodik bahkan evaluasi dari program-programnya untuk kemudian memperkuat sisi-sisi yang telah kita lakukan. Dalam hal ini kami sangat butuh dukungan saudara-saudara sekalian, dukungan yang tulus karena kita mengetahui bahwasanya apa yang telah dilakukan Perserikatan bukan sesuatu yang mudah. Biaya yang tidak kecil telah kita keluarkan bersama-sama. Kalau kemudian pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan sudah lebih dari 1 triliun yang kita keluarkan, adalah bukan ungkapan kosong, tetapi sesuatu yang nyata yang keluar dari kita semuanya. Bahkan di satu ranting saya lihat mereka urunan untuk memberi kelengkapan untuk mendukung saudara yang melakukan isolasi. Saya jadi ingat kalau ada sebuah kota beberapa pedagang melakukan unjuk rasa karena kemudian mereka kerepotan di sini. Saya jadi ingat ketika masa perjuangan itu, siapa sih yang bisa kemudian melakukan perdagangan saat itu di tengah peperangan itu? Tapi subhanallah, ayah saya pernah bercerita ketika Belanda menyerbu Jogja dan masyarakat kota Jogja harus keluar di kota Jogja untuk kemudian bergerilya bersama masyarakat, maka luar biasa masyarakat desa memberikan semuanya, sekali lagi memberikan semuanya untuk menjadi bantuan logistik bagi para pejuang. Tidak pernah ada kata transaksi selain keikhlasan. Nah, ini kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita mampu melakukan itu? Perdagangan itu sangat-sangat ya. Tapi kadang memang karena kita pernah mengalami masa-masa keenakan. Sekarang kita diuji oleh Allah dan suasana seperti itu. Maka tumbuhkanlah jiwa kerelawanan itu. Sehingga kita akan bareng-bareng nanti ya berjalan menghadapi semua persoalan. Kemerdekaan di usia 76 tahun, orang bisa melihat angka yang cukup panjang atau masih pendek. Karena kita menginginkan bangsa kita, bangsa yang terus berkembang di usia berapapun tentu akan menjadi keinginan. Tapi di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, mampukah kita mesti mewujudkan? Ini satu tantangan yang tidak sederhana. Tetapi dengan segala kesungguhan, dengan segala tekad 100 tahun. Karena apa? Ada koridor yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Ada jalan yang konsisten, maka kemudian kita harus menjaga konsistensi kehidupan negeri ini agar kemudian ketulusan dapat berjalan dengan baik. Meskipun kita berada dalam jalur-jalur yang bisa saja berbeda. Negeri kita cukup majmuk, meskipun umat Islam 80% lebih. Tapi kita tak menghormati kelompok-kelompok lain, dan ini luar biasa. Diajarkan, sekali lagi saya katakan, diajarkan oleh Muhammadiyah. Ketika Perserikatan Muhammadiyah gerakannya mengajak semua masyarakat lintas agama untuk melakukan kegiatan melawan COVID, butuh kebersamaan.
ketika Idul Adha yang lalu, dikasih kesibukan saya dan teman-teman minjem Dewan Korban, datang telepon, Mas Budi, mohon kita dibantu, ada keluarga kita yang gila karena COVID, saya bawa ke rumah sakit agak susah, banyak yang tidak bisa untuk melakukan rukun sedaya. Saya katakan silakan bawa ke kauman, ibu-ibu meskipun sibuk mengurus hewan korban siap untuk membantu. Dan alhamdulillah mereka datang dengan peti mayat yang ada tanda khas agama mereka, karena memang kemudian saya mengerjakan atau ibu-ibu mengerjakan mensucikan jenazah tentu dengan cara yang berbeda, tapi kami tidak menghormati. Ini salah satu cara yang dan malam harinya meskipun agak capek sih kita berusaha memakamkan, dan itu dilakukan oleh banyak relawan di banyak tempat. Demikian juga vaksinasi dilakukan kerjasama dengan semua kelompok agama. Karena apa? Lawan kita itu sama. Kalau kita nggak kerjasama percuma. Semua pemeluk agama apapun agamanya punya musuh yang sama, COVID. Karena COVID ini justru mengajarkan pada kita ada titik temu di antara kita bersama. Oleh karena saudara-saudara sekalian, dalam acara yang disebut tausiah singkat, ya, sekali lagi tausiah singkat menyambut kemerdekaan ini, maka yang pertama adalah evaluasi. Yang kemudian kita tetap jujur pada koridor jalan dengan satu kata ketulusan, seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir waktu yang lalu, dan tetap menjadi semangat kita. Yang ketiga, kebersamaan. Tanpa kebersamaan, niscaya kita akan saling geser-menggeser, yang kemudian akan membuat sesuatu yang tidak baik. Ketika kita bersama, bisa saja saling gesekan. Rumpun bambu ketika kena angin saling bergesekan, tetapi tidak akan pernah saling menjatuhkan. Justru rumpun bambu itu saling menguatkan. Nah, maka menjadi penting bagi kita dan saling menguatkan. Bersama-sama menjalankan negeri ini, negeri yang telah didirikan oleh para pendahulu kita dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Akankah kita rela mengkhianatinya? Nah, maka dengan sifat kerelawanan kita bersama, yuk tunjukkan bersama-sama maju dengan kesiapan seperti yang dituntunkan oleh Allah. Dalam surat Al-Asr tadi, evaluasi, kemudian siapkan ke depan. Wattaqullah, semuanya adalah arahnya adalah taqwallah. Dengan bekal yang sudah kita punya karena kita sudah berlatih dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ke depan kita melakukan hal yang sangat bermanfaat untuk negeri. Demikian catatan singkat pada tausiah kemerdekaan di acara relawan Muhammadiyah yang kemudian terus menghadapi pandemi dengan sebaik-baiknya. Karena relawan Muhammadiyah ada relawan yang disiapkan dengan sempurna, yang bekerja sama dengan semua kelompok atas tujuan sama. Matur nuwun, salam kemanusiaan, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan atas tausiahnya. Semoga hadirin sekalian dapat tercerahkan dan kembali semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni diskusi panel spesial 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Relawan Muhammadiyah Tulus terus mengabdi melawan pandemi, yang akan dipandu oleh Bapak Budi Santosa, SPSI MKM, selaku Koordinator Divisi Diseminasi Informasi dan Komunikasi NCCC PP Muhammadiyah. Kepada Bapak Budi Santoso, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kita, dan alhamdulillah kita bersyukur sudah bersama dengan kita beliau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agus Taufik Rahman, Spesialis Magister Kesehatan. Untuk itu sebelum kita akan panel bersama dengan narasumber kita yang sudah bersama dengan kita, oh maaf ternyata beliau keluar lagi tadi, sudah masuk tapi akhirnya keluar lagi jaringan saya kira. Baik, nanti beliau bergabung bersama dengan kita. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami bersyukur bahwa 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Relawan Muhammadiyah terus mengabdi, tidak pernah kendor, tidak pernah surut, dan tidak pernah padam semangatnya untuk terus mengabdi melalui dakwah persyarikatan Muhammadiyah, dan tentunya untuk memutus penyebaran COVID-19 dan memadamkan
virus COVID-19 di Indonesia. Dan bagi sekalian yang berbahagia, saya akan mengenalkan di sesi kita di siang hari ini. Siang hari ini bagi sekalian, yang pertama narasumber yang akan berbincang secara panel. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPC. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan beliau. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago MSI, Sekretaris Laismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Pak Mahli. Nah ini memang kita urutkan dari nomor baku Muhammadiyah Pak pembicaranya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini sosok yang sangat kuat kalau kemudian harus berinteraksi dengan pemerintah dan siapapun, ya, siapa yang tidak kenal beliau, Sekretaris MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SU MPA. Halo, Assalamualaikum Gus Bah. Wah, terima kasih benderanya. Matur nuwun Gus Bah. Dan yang terakhir adalah Sekretaris Dobel, ya, Sekretaris MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Sekretaris MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Memang beliau spesialisnya di sekretaris, ya. Mungkin nanti sampai ke sana juga sekretaris itu. Bapak Arif Nurkolis. Assalamualaikum Mas Arif. Assalamualaikum. Nah, teman-teman sekalian, di siang hari ini kita akan dengarkan bersama bagaimana kemudian kiprah relawan Muhammadiyah berbasis perspektifnya dari Pak Jamaluddin, Pak Bati, Pak Arif Nurkolis. 15 menit beliau akan mengajak kita ke dalam semangat kerelawanan, kiprah relawan Muhammadiyah, bagaimana kemudian Pak Jamal ini menggerakkan semangat teman-teman relawan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting sampai di Ranting Muhammadiyah untuk berkiprah dalam pandemi, terutama adalah saat ini bagaimana kemudian pentingnya menggali data apapun begitu, ya, berbasis ranting dan cabang sebagai bagian dari upaya untuk advokasi kebijakan di perserikatan Muhammadiyah. Pak Mahli nanti akan bercerita bagaimana kemudian kiprah Laismu. Teman-teman Laismu saat ini termasuk salah satu lembaga zakat yang sangat menjadi pilihan, ya, untuk menempatkan zakat infaknya sebagai pilihan terbaik dan termasuk yang memiliki prestasi nasional dalam kategori lembaga zakat. Dan ini tentu sangat juga dipengaruhi oleh kiprah relawannya di Laismu, kemudian menghimpun berbasis pusat, wilayah, daerah dan seterusnya untuk ditaharapkan ke dalam gerakan siar dakwah Muhammadiyah terutama di era pandemi. Dan nanti Pak Bahtiar, saya kira beliau kemarin sangat kita kenal dengan gerakan getapaknya di MPM bersama dengan MDMC dan MCC tentunya. Nanti beliau juga akan bercerita dan juga cerita-cerita menarik di pedalaman, ya, karena MPM menggerakkan relawannya untuk membersamai teman-teman kita yang ada di pedalaman di daerah 3T, termiskin, terluar, terapalagi, tersana lah pokoknya lah. Tertinggal, nah, dan yang lain. Nah ini nanti Mas Batir akan cerita sana. Mas Arif, sekretaris MDMC, saya nanti bisa bercerita mengenai bagaimana peran relawan MDMC dan apa yang harus dilakukan ke depan karena pandemi juga belum berakhir. Baik, mempersingkat waktu 15 menit, Pak Jamal berkenan untuk sharing ke kita, ke seluruh relawan Muhammadiyah. Di sini juga ada relawan MDMC, relawan MPM, relawan Hizbul Waton juga pada hadir, juga relawan Laismu, dan juga tentunya adalah teman-teman relawan dari Aisyah yang ada di Zoom ini. Selain itu, acara ini juga kita pancarkan di stasiun televisi kita, kebanggaan kita, TVmu, dan juga Radio Muhammadiyah. Sehingga nanti yang akan melihat kembali diskusi kita bisa dilihat di TV maupun di radiomu. Kami persilakan Pak Jamal, sudah kita tunggulah cerita-cerita baiknya. Monggo Pak Jamal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man walah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat ini dihadiri oleh Ketua yang Bidang Kesehatan dan Sosial Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman Spesialis Saraf, Ustadz Budi Setiawan selaku pemberi tausiah sekaligus Ketua LPP sekaligus tim pengarah MCCC PP Muhammadiyah, teman-teman narasumber dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang hadir pada acara kali ini. Saya mewakili LPCR menyampaikan selamat kemerdekaan RI ke-76, karena apapun kondisi bangsa ini adalah kita, wajah bangsa ini ya wajah kita, sehingga teman-teman seluruh cabang dan ranting di Indonesia juga harus menyadari posisinya bahwa kita adalah bagian dari Indonesia apapun kondisinya. Dan dari tema yang kita angkat ini, saya kemudian merenung bahwa apa yang disampaikan Pak Budi, perjuangan orang tua kita, kakek nenek kita dan sebagainya, itu sekaligus membuktikan bahwa Muhammadiyah memang sejak awal secara disadari atau tidak, kalau menggunakan bahasa rela, yang sangat orang yang secara sukarela menghadirkan dirinya untuk Perserikatan Muhammadiyah. Jadi saya memahami memang sejak awal Muhammadiyah itu didesain berkumpulnya orang-orang yang ikhlas, yang mau berkorban, yang mau berjuang lewat Perserikatan Muhammadiyah. Jadi tanpa dinamakan relawan, sekalipun sesungguhnya di Muhammadiyah inilah berkumpulnya orang-orang yang dalam bahasa sekarang itu namanya adalah relawan, orang yang secara sukarela melakukan sesuatu yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Muhammadiyah apapun bentuknya ini, itu akhirnya memang menjadi tempat yang orang secara sukarela memberikan diri, waktu, pikiran, tenaga, harta untuk perserikatan umat dan bangsa. Kalau sejarah di setiap ranting cabang bisa didokumentasi, ditulis, maka yang muncul adalah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah memang memberikan dirinya, waktunya, tenaganya untuk Allah lewat ranting cabang sampai ke atas. Bahkan yang sangat menonjol di Muhammadiyah, yang mungkin itu jarang dilakukan oleh relawan-relawan dalam bentuk yang lain ya. Di Muhammadiyah itu mereka banyak sekali memberikan harta yang dimiliki. Tidak hanya sekedar melakukan kerja-kerja kemanusiaan rela, mengorbankan dirinya, tetapi wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum itu sangat menonjol di Muhammadiyah. Bagaimana orang sudah jadi pengurus Muhammadiyah, kemudian memberikan tanahnya, memberikan yang dia miliki, harta bendanya kepada Muhammadiyah. Dan setelah jadi, itu bukan jadi miliknya, itu menjadi milik perserikatan. Ini kan nilai yang dahsyat yang banyak orang tidak memahami. Kenapa Muhammadiyah besar? Karena di dalamnya berisi relawan-relawan yang ikhlas memberikan apa saja fisabilillah lewat Perserikatan Muhammadiyah. Inilah DNA Muhammadiyah. Jadi menjadi relawan itu DNA Muhammadiyah yang memang sejak lahirnya didesain untuk itu. Saya memahami seperti itu. Dan itu tergambarkan dalam kisah-kisah perjuangan para perintis Muhammadiyah. Dan itu juga dibuktikan bahwa kalau kita sudah jadi pengurus Muhammadiyah di cabang ranting ke atas, ya, itu tidak ada yang digaji. Saya pernah diwawancarai oleh tim dari Departemen Hukum dan HAM waktu itu. Dia bertanya kepada saya, gajinya Pak Din Samsudin itu berapa? Waktu itu saya mewakili Rumah Sakit Muhammadiyah mengenai calon undang-undang yayasan dan ormas. Saya sampaikan pada tim itu, jadi ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak digaji. Yang digaji adalah para direksi, para rektor. Jadi pengurus Muhammadiyah tidak digaji. Nah, mereka kaget sampai menangis. Ya. Itu perkumpulan orang-orang disebut sampai pimpinan pusat itu tidak digaji sebagai pengurus Muhammadiyah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memang sejak awal sekali lagi memang desain menjadi perkumpulan, perserikatan, harokah, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka dan rela untuk membangun
perserikatan umat dan bangsa. Dan kemudian kalau kita amati Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah 1 Abad di Jogja, di mana LPCR itu dilahirkan, dibentuk, itu ada 5 fungsi dan peran cabang ranting amanah Muktamar. Ini menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi peran cabang ranting di ADART. Nah, ini dijelaskan di Muktamar itu bahwa dengan dibentuknya LPCR itu 10 tahun yang lalu, kemudian dipertegas apa fungsi dan peran dari cabang dan ranting. Salah satu dari 5 fungsi dan peran cabang ranting adalah cabang ranting merupakan ujung tombak yang membela kepentingan umat atau masyarakat. Nah, ini jadi ternyata cabang ranting itu hasil Muktamar Muhammadiyah diperjelas fungsinya. Kalau ada persoalan umat, kalau saat ini pandemi COVID, maka cabang ranting itu harus berfungsi peduli, ya, membantu, memberi, mendampingi dan sebagainya sebagai bentuk pembelaan kita terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Tanpa PP Muhammadiyah pun mengeluarkan instruksi sebelumnya, maka cabang ranting itu sudah berinisiatif. Ini ada masalah. Nah, instruksi PP, edaran PP memperteguh agar cabang ranting kemudian lebih serius membuat program jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya, agar ketika menghadapi pandemi COVID itu betul-betul dihitung, di-manage dengan baik, agar ketika pandemi ini berlangsung lama, maka cabang ranting tetap punya peran dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan umat. Nah, ini di amanah Muktamar bagi teman-teman yang sekarang jadi pengurus cabang ranting ada di Ordo, karena ranting itu didesain untuk hadir ketika umat, tidak hanya warga Muhammadiyah, masyarakat umum itu punya masalah yang saat ini adalah pandemi COVID. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya pernah datang di suatu tempat, ada ranting yang belum melakukan ini. Meskipun mayoritas itu sudah melakukan ini. Kita punya dokumentasi, punya data. Dan sekarang ini LPCRPP sedang melakukan pendataan seluruh cabang dan ranting oleh forum dan sebagainya, agar apa yang dilakukan oleh cabang dan ranting itu terdokumentasi. Kalau saya ditanya Pak Jamal selaku Ketua LPCR, berapa sih pengurus Muhammadiyah di pandemi COVID itu yang meninggal, saya belum bisa menjawab. Terus sudah ranting itu mengeluarkan dana berapa, saya belum bisa menjawab. Padahal kita organisasi modern, berbasis salah satunya adalah branding kita Tajdid, maka kemudian kita 1 bulan yang lalu berinisiatif untuk kemudian mengadakan pendataan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh para relawan tanda kutip pengurus cabang dan ranting, bahkan juga yang tergabung resmi formal dalam bentuk relawan, karena tidak semua cabang kemudian membentuk formal relawan, ada yang memfungsikan struktur itu sekaligus berfungsi sebagai relawan. Dalam surat yang terakhir kita edarkan, agar kita menghimbau, mengajak cabang ranting agar ada tim khusus MCCC atau Satgas tingkat cabang dan ranting agar lebih fokus. Kerelawanan kita lebih terwadai, karena pandemi COVID ini berlangsung sangat lama. Kalau kemudian nanti bapak-bapak semua yang terjun, ibu-ibu yang terjun, Pak, nanti akan energi kita akan bisa putus di tengah jalan. Nah, kita sedang mendata, sekaligus ini saya menghimbau selaku Ketua LPCR kepada seluruh hadirin yang hadir secara virtual dan pengurus cabang ranting, mohon pendataan. Ada 2 form, Google Form ada 2. Yang pertama mendata kegiatan, apa saja bentuk bantuannya, kegiatannya apa, dana yang terkumpul berapa. Terus yang kedua adalah mendata pengurus, aktivis dan warga Muhammadiyah yang wafat karena COVID, kemudian dampaknya apa. Ayahnya meninggal, ternyata pencari nafkahnya tidak ada, ibunya meninggal, ternyata pendidikan anaknya bisa terlantar. Itu semuanya mohon diisi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kita ini orang-orang relawan, tetapi kita punya lembaga yang secara kelembagaan kerja-kerja kita harus dipertanggungjawabkan secara organisasi. Kita ikhlas,
tetapi organisasi itu butuh data agar kemudian LPB pusat atau MCCC, FDMC dan sebagainya itu punya data-data yang bisa dirujuk, dikonfirmasi untuk melakukan tindakan lebih lanjut dalam menghadapi pandemi COVID ini. Itu bagaimana cabang ranting punya peran. Yang kelima itu adalah membela kepentingan umat atau masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu yang saya hormati, LPCR mencoba untuk berkomunikasi. Kita menggunakan bahasa yang sederhana agar kerja-kerja relawan kita di cabang ranting itu lebih maksimal. Kita membuat istilah namanya teguh dan tangguh. Cabang ranting, teguh dan tangguh menghadapi pandemi COVID dan dampaknya. Teguh itu berkaitan dengan bagaimana kita memegang teguh nilai kebijakan perserikatan berbentuk surat edaran dari Majelis Tarjih, dari PP yang meneruskan fatwa atau Majelis Tarjih, itu harus kita pegang teguh. Kemudian edaran-edaran yang berkaitan dengan panduan yang diterbitkan oleh MCCC PP Muhammadiyah, itu harus teguh kita pegang, sehingga energi kita itu tidak terkuras habis untuk berdebat seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, Ustaz Budi, bahwa kalau kita terhadap edaran-edaran PP, ya kita samina wa atona, jangan malah kita membuat hal-hal yang tidak produktif yang kemudian malah mengganggu maksud dan tujuan perserikatan ini. Nah, kita mencoba seperti itu, bagaimana kita bisa mengurangi, bagaimana kita bisa teguh memedomani edaran PP, panduan dari MCCC, yang dari situ energi kita nanti tidak dikuras habis untuk berdebat, kemudian akan melahirkan ketangguhan. Karena kita sudah tidak berdebat lagi persoalan-persoalan seperti itu, maka energi kita, kekuatan kita, potensi kita bisa disalurkan menjadi cabang ranting yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati, karena kerja kerelawanan ini sebenarnya tidak hanya muncul ketika pandemi COVID. Sebelum-sebelumnya kita sudah terbiasa seperti itu. Ya. Maka dengan harapan kegiatan-kegiatan yang terdokumentasi itu tadi, maka kemudian itu akan semakin menyemangati. Jadi kisah-kisah heroik dari cabang ranting, ya. Saya misalnya contoh bagaimana teman-teman Kokam atau tim MDMC-nya atau MCC-nya Satgas COVID-nya Sewon Utara, bagaimana tim COVID-nya atau Satgas COVID-nya PCM Karangtowo. Ini tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman Karangtowo, sebuah cabang yang tidak terlalu besar. Itu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, kemarin tahun 2000 saja, itu melayani pelayanan jenazah, pemakaman jenazah itu 200-an kali. Kalau sekali ngurus jenazah COVID itu dihitung sekitar 2,5 juta, bisa kita kalikan kali 200 kali, 2 juta atau 2,5 juta kali sekian kali. Pemda Klaten membantu 700.000. Artinya apa? Yang 1.300.000 itu pengorbanan dari cabang Karangtowo, teman-teman relawan dan sebagainya, yang keluar duit pribadi, nyari donatur dan sebagainya. Itu baru 1 cabang, baru masalah ambulan, layanan ambulan. Belum bantuan dalam bentuk makan, belum bantuan dalam bentuk yang lainnya, masker, disinfektan dan sebagainya. Itu baru 1 cabang saja. Kalau dihitung tadi teman relawan dari PCM Karangtowo menyebut di atas 300 juta. Jadi bagaimana teman-teman yang kemudian berjuang itu kalau didokumentasi, dilaporkan, itu akan menginspirasi. Tadi malam kami koordinasi dengan PWM NTB, PWN NTT, PWN Bali yang kondisinya beda-beda. Ada PWM yang ada konflik sehingga kerja-kerja menjadi terganggu dan sebagainya. Tapi setelah dengar cerita dari Sulawesi Selatan, cerita dari PCM yang lain, PWN kemudian semangat, itu kemudian menginspirasi. Jadi betul kata Pak Ustadz Budi Setiawan tadi, bahwa sejarah itu harus kita buat, sejarah harus didokumentasi. Keberhasilan relawan di cabang ranting harus dikabarkan, karena itu menjadi inspirasi, menjadi elang vital, menjadi kekuatan yang dasar yang kemudian membangkitkan. Tadi malam saya terharu sekali teman-teman NTT
yang dulu RPJMD-nya mati, pendataan nol itu, kemudian diganti ke pengurusannya tadi malam itu. Mereka semangat luar biasa, saya bisa seperti Sulawesi Selatan itu, yang dulu juga mereka pendataannya juga nol secara sistem informasi cabang dan nanti. Akhirnya anak-anak muda hadir dan kemudian menjadi semangat yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat bagaimana dinamika di cabang ranting dalam menghadapi pandemi COVID. Mudah-mudahan kami mentargetkan dalam waktu 2 minggu ini, 2 pekan ini, seluruh pendataan yang dilakukan LPJR yang ada 2 hal tadi tentang kegiatan, tentang bentuk bantuan, jumlah dana, dan juga pendataan tentang yang meninggal dan dampaknya bagi keluarganya itu bisa kita himpun sehingga kalau kita menyebut angka itu ada dasarnya. Dan saya yakin kami di teman-teman LPJRPB memperkirakan itu bahkan di atas 3 triliun nantinya. Nah, kita perkirakan punya hitung-hitungan oleh teman-teman LPJRPB kalau kemudian kerja-kerja relawan di cabang ranting itu donasinya dihimpun di data, Masya Allah itu nanti akan menjadi yang mengharukan dan menginspirasi paling tidak untuk sesama relawan di cabang ranting seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Jadi kenapa kemudian relawan di Muhammadiyah itu tidak pernah berhenti semenjak Kiai Suga dulu menghantarkan relawan Yogyakarta menuju ke Gunung Kelud untuk merespon letusan gunung di Gunung Kelud, dan sampai sekarang pandemi sudah di tahun kedua pun tidak pernah surut karena memang DNA Muhammadiyah itu ya di relawanan itu. Menurut Pak Jamal tadi. Nah, ini poin yang sangat bagus ya untuk kita semua untuk terus menyemangati diri kita menjadi bagian dari relawan Muhammadiyah. Baik, nanti teman-teman bisa bertanya lebih dalam kepada Pak Jamal terkait dengan bagaimana relawan dan juga usaha-usaha LPJR dalam membangun relawanan dan juga mengembangkan relawan di LPJR. Nanti kita dengan beliau. Berikutnya kita akan menuju ke Dr. Mahli Zainuddin Taguh MSI, Sekretaris Laismu PP Muhammadiyah. Pak Mahli, Assalamualaikum. Baik, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahli. Pak Mahli ini sudah merelakan putrinya juga bergabung dengan kita. Wah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi setelah ini salah satu relawan yang gigih bersama dengan kita untuk memberikan edukasi di diseminasi informasi MCC ini ya putrinya beliau ini. Terima kasih Pak Mahli. Baik Pak Mahli, silakan kita menunggu cerita baiknya tentang membangun kerelawanan, terutama cerita tentang relawan di Laismu untuk menjadi penyemangat kita di tahun kedua pandemi di hari kemerdekaan. Monggo Pak Mahli. Baik, terima kasih Mas Budi. Saya nggak tahu ini kriteria urutannya tadi katanya NBM ya. Kalau NBM saya lebih tua kayaknya. Kayaknya lebih tepat ini penampilan ini ya. Karena penampilan saya namanya berat badan Pak Mahli. Oh, berat badan. Ya. Ya, karena Mas Jamal pakai kupluk dan berjanggut gitu ya. Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf. Yang saya hormati Bapak Budi Setiawan ST, Ketua MDMC yang tadi telah memberikan tausiah yang sangat bernas bagi kita semua. Mas Budi Santoso selaku moderator, Mas Jamal, Mas Bahtiar, dan Mas Arif. Saya mewakili Laismu. Saya akan share screen. Bisa ya, Mas Budi langsung ya?
Baik, apakah screen saya sudah bisa dibaca? Dah. Terima kasih. Judul saya adalah Bersama Lazismu Terus Memberi Untuk Negeri. Sebelum berlanjut, saya bacakan pantun dulu. Sungguh indah bunga melati, apatah lagi semerbak mewangi. Sejak dulu Muhammadiyah terus sukarela memberi, apatah lagi saat dilanda pandemi kini. Mantap. Pantun lagi. Betul. Benar-benar kerinci nih. Kalau Tuhan sedang nikmat makan nasi, jangan lupa pada jerami dan padi. Bersama majelis, lembaga, dan ortom, Lazismu bersinergi, maka Lazismu memberi menjangkau berbagai penjuru negeri. Kakak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian berbahagia, beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini agak bersifat acak ya, tapi saya coba mengumpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Lazismu itu ibaratnya adalah jembatan ya, untuk menjadi penghubung antar para relawan, antar pihak yang punya semangat filantropi, punya semangat kedermawanan. Nah, sebenarnya semangat kedermawanan itu sudah dirintis oleh Kiai Dahlan, dan itu menjadi salah satu fondasi terkuat dari persyarikatan kita ini, sehingga tetap teguh bertahan dan bahkan makin berkembang telah berusia 1 abad. Sedangkan teman-teman seusianya, nah, kalau kita baca sejarah ya, yang didirikan pada periode Kiai Dahlan itu sudah banyak yang almarhum. Ada 1-2 yang masih ada tapi nyaris tidak terdengar. Ya, betapa hebatnya dulu Syarikat Islam, betapa hebatnya Budi Utomo dan lain-lainnya. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan persyarikatan kita ini, kita dalam hal ini layak untuk bersyukur. Nah, kenapa demikian? Salah satunya adalah semangat kedermawanan yang diajarkan dan diamalkan langsung oleh Kiai Dahlan. Ya, kita sering membaca, mendengar cerita tentang Kiai Dahlan memukul kentongan dalam rangka mengumpulkan dana karena kas persyarikatan yang sudah menipis, dan yang digadaikan adalah perabot rumah tangganya langsung. Nah, tetapi kemudian sejak tahun 2002 secara kelembagaan, penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat itu kemudian dilembagakan melalui Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqah Muhammadiyah. Nah, kemudian dengan turunnya Undang-Undang Zakat dan peraturan Menteri yang mengatur implementasinya, maka kemudian Lazismu yang tadinya sifatnya jejaring lalu bersatu menjadi satu entitas, menjadi sebuah lasnas. Nah, setelah berjalan beberapa tahun ya, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu belum banyak yang tahu bahwa sebagai sebuah entitas, kantor Lazismu itu ada 1403 kantor. Satu pusat tentu saja di Menteng Raya, Jakarta, walaupun ketua dan sekretarisnya di Jogja ya. 32 wilayah, ada 2 wilayah yang belum ada Lazismu wilayahnya, 273 daerah, dan 1999 kan. Tentu dengan kondisi masing-masing ya, ada yang sangat kuat ya, besar sekali, ada yang wilayah tapi rasa kantor layanan. Nah, itu hal yang biasa. Bagaimana juga persyarikatan kita juga seperti itu. Nah, kalau bicara tentang relawan, maka di Lazismu dikenal satu istilah, yaitu amil. Nah, jadi ini satu-satunya profesi yang disebutkan dalam Al-Quran, amil. Nah, secara lebih konkret, amil dalam Lazismu itu kita bagi ke dalam beberapa bentuk yang semua terlibat. Yang pertama adalah Dewan Syariah.
yang menentukan apakah program ini boleh dijalankan secara syar'i atau tidak, ya, yang menentukan apakah dana ini bisa diterima atau tidak. Lalu ada badan pengawas yang bertugas untuk meneliti, memeriksa tertib administrasi keuangan, karena kita ini mengelola uang, ya. Bisnis pokok kita ini terkait dengan dana, maka perlu ada badan pengawas. Kemudian ada badan pengurus seperti majelis lembaga yang lain. Lalu ada eksekutif. Nah, ini kepanjangan tangan dari badan pengurus yang bekerja sehari-hari. Semua saya kira bisa disebut sebagai relawan Ladismu. Hanya ada yang full timer, ada yang part timer. Ketika sebuah kantor mampu menghimpun sedemikian rupa sehingga dari persentase untuk amil itu bisa menghidupi kantor itu sedemikian rupa, maka bisa mengangkat tenaga full timer, pegawai tetap. Itu yang kita sebut dengan full timer. Sedangkan badan pengurus sama dengan Mas Jamal, ketua LPCR, ya, Gusbah, sekretaris MPM, itu kita tidak digaji, ya. Walaupun di Ladismu pegang uang sekian M, tapi kita tidak digaji. Jangan khawatir Gusbah dan Mas Jamal, ya. Siap. Kemudian kita tentu tidak bisa melupakan para mitra. Fungsi sebagai jembatan tadi itu tentu terkait dengan mitra yang dibentuk secara khusus, MCCC sekarang ini. Tapi kita juga sebagai sebuah lembaga amil zakat nasional itu punya mitra eksternal. Ya, misalnya tadi pagi, ya, jam 8 Ladismu bersama Majelis Dikdasmen melaunching satu program bersama Enuma. Nah, Enuma ini lembaga di Korea Selatan yang membagi-bagikan tablet untuk pendidikan dasar di berbagai penjuru dunia. Dan di Indonesia ada 1000 tablet yang bisa digunakan untuk proses belajar di berbagai daerah. Istimewanya adalah tidak memerlukan internet. Semua programnya sudah masuk ke dalam tab itu, sehingga lebih bisa menjangkau berbagai sasaran. Nah, tentu mitra kita adalah Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ini yang Badan Amil Zakat Nasional ini plat merah, gitu ya. Kita ini yang plat kuning, kira-kira gitu. Dan yang tahun terakhir ini kita sangat intensif, yaitu BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang mempercayai kita untuk menyalurkan banyak dana dari pengelolaan dana kemaslahatan, ya, di BPKH itu sebagai bagi hasil keuntungan dan mengelola dana abadi umat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah alhamdulillah Ladismu kita ini makin dipercaya, dan karena makin dipercaya maka kita makin berdaya. Tahun 2020 bisa saya sampaikan di sini, karena kita sudah teraudit KAP, bahkan untuk laporan-laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka tingkat kepercayaan itu makin tinggi, ya. Tahun 2020 itu ada bisa kita himpun sebanyak 188,6 M secara nasional, ya. Dengan pembagiannya ada zakat, ada infak sedekah tidak terikat, ada infak sedekah terikat. Nah, yang terikat ini misalnya adalah dana untuk bencana, ya, yang beruntun terjadi beberapa tahun terakhir ini, mulai dari Lombok dulu, ya, kemudian Palu, terus Banten, dan pandemi yang sampai sekarang belum berakhir. Lalu ada dana CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, ini juga cukup besar, ya. Tentu ini sebagai salah satu indikator akan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap Ladismu, ya. Saya sampaikan di sini misalnya salah satu dari CSR itu adalah dari PT Paragon, yaitu Wardah Kosmetik. Wardah Kosmetik. Jadi Wardah Kosmetik ini Ibu Nur Hayati menitipkan dana
zakat pribadi maupun perusahaannya ke Lazismu, dan kemudian kita salurkan sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya. Kita menyalurkan dana sebesar 1 M untuk membantu kebangkitan kembali Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah KMM, pesantren pondok pesantren Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang, yang kepala sekolahnya pertama dulu adalah Buya Hamka. Tapi kondisinya sekarang agak keteteran ketika harus berkompetisi dengan banyaknya pondok pesantren yang lain. Alhamdulillah dengan melalui Lazismu dan secara langsung ada dana kemarin 5 M yang kita serahkan ke Padang Panjang tersebut. Dan tentu saja ada dana sosial kemasyarakatan lainnya. Jadi poinnya adalah tahun 2020 itu selama 1 tahun kita menghimpun 188,6 M. Nah, bagaimana dengan tahun 2021? Nah, alhamdulillah kita bisa membaca data karena diadministrasikan dengan baik oleh teman-teman eksekutif di Menteng ya. Untuk 2021 ini terdapat kecenderungan yang sangat menggembirakan ya, bahwa penghimpunan kita itu meningkat signifikan ya. Baru setengah tahun khusus untuk kantor Menteng, kalau yang tadi 182 itu nasional. Jadi untuk baru setengah tahun 2021 sudah terhimpun 63,4 M. Nah, padahal masih setengah tahun lagi. Kalau kita rata-ratakan ya mungkin bisa 120 M di luar wilayah. Ini hanya kantor Menteng saja. Nah, kalau kita bandingkan penerimaan ini antara bulan yang sama, tengah tahun yang sama pada tahun 2020 dengan bulan yang sama untuk setengah tahun 2021 bulan Juli ini, maka tahun 2020 itu 23,9 M, yang sekarang 63,4 M. Ada kenaikan 165%. Nah, ini saya sampaikan untuk membuktikan bahwa masyarakat, umat makin percaya dengan Lazismu kita ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari target, nah, kita pada awal tahun sudah memasang target untuk melakukan penghimpunan yaitu sebesar 9,8 M ya pada bulan Juli. Tapi ternyata kita sudah mencapai 11,5 M. Jadi sejak bulan Mei itu kita sudah di atas target. Padahal ini sudah melebihi 11,5 M ya. Saya ulang, di targetnya 9,8 tapi sudah terrealisasi 21,4. Jadi sudah berlebih 11,250 M. Nah, masih ada setengah tahun lagi. Nah, insya Allah dengan kerja keras kita semua, kepercayaan yang meningkat dari masyarakat, maka Lazismu makin kuat dan makin dipercaya dan makin berdaya. Nah, pada poin terakhir kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan salah satu lembaga yang sudah bekerja sama dengan baik dengan kita dan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, walaupun kita cukup banting tulang untuk menjaga amanah itu ya, karena program-program yang harus dijalankan itu adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, khusus terkait dengan COVID, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan sebuah program bersama respon COVID BPKH Lazismu. Nah, apa programnya? Itu yang pertama COVID Kit ya, untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang terpapar COVID. Nah, COVID Kit ini yaitu macam-macam barangnya, nanti bisa dibaca sendiri saya kira ya. Yang sudah bergelar LC ini saya kira mungkin sudah pernah menerima COVID Kit ini.
Kemudian paket sembako untuk isoman. Ini juga teman-teman kita yang isolasi mandiri di rumah itu juga kita jadikan sasaran untuk peduli COVID ini. Ya. Ada beras, ada minyak goreng, ya, gula kemasan, rendangmu. Rendangmu ini adalah salah satu program kita dalam rangka ketahanan pangan. Ya, daging kurban itu kita atur sedemikian rupa menjadi rendangmu yang tahan selama 2 tahun, ya, 2 tahun. Nah, kemudian ada bantuan logistik untuk shelter, meliputi perlengkapan baju hazmat, masker KN95, tabung oksigen, bantuan makan sehari-hari. Ya, ini yang terbesar ini malah anggarannya, ya, karena nanti meliputi 4 shelter, ya, yang akan kita jadikan sasaran. Nah, kemudian kita juga menyasar tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, saudara-saudara kita yang berada di garda depan, ya, dengan para terpapar COVID ini, ya. Dokter, perawat, dan karyawan rumah sakit, dan yang terakhir yang kadang-kadang kita lupa padahal luar biasa jihadnya, ya, yaitu adalah tim pemulasaraan jenazah, tim pemakaman. Ini juga menjadi sasaran kita. Nah, untuk program peduli COVID bersama BPKH ini, insya Allah akan segera kita eksekusi dengan total budget 1M, dan total penerima manfaat 1.925 kepala keluarga. Jadi ini kontribusi Ladismu hanya 50 juta, lainnya dari BPKH. Ini yang saya katakan tadi, Ladismu banyak berperan sebagai jembatan antar para relawan, orang yang suka rela menyumbangkan pikiran, menyumbangkan dana, menyumbangkan tenaga, harta, dan bahkan juga menyumbangkan perasaan dalam rangka melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Nah, nampaknya waktunya sudah habis, saya tutup lagi dengan pantun. Iya. Kalau tuan-puan suka buah mangga, naiklah pedati ke pasar raya. Kalau tuan-puan ingin sesungguhnya merdeka, bukan sekedar teriak merdeka, rasakan bahagia kala berbagi pada sesama. Kalau mengingat kata Kiai Dahlan, jangan kamu berteriak-teriak siap mati. Ya, kata Kiai Dahlan, mati itu urusan Allah, bisa datang kapan saja, baik kamu sehat maupun sakit. Tapi beranikah kamu menafkahkan, ya, membagikan harta bendamu? Itulah yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Dan saya kira ini waktu kita juga untuk membuktikan hal itu. Jadi jangan hanya teriak merdeka, tapi rasakan bahagia kala berbagi pada sesama. Pantun terakhir, ada banyak jalan menuju Kauman, alun-alun utara, Gerjen maupun Jagang. Ada banyak yang bisa selalu kita bagikan, harta, tenaga, pikiran, dan bahkan perasaan. Sebagai sesama relawan, saya kira kita bisa merasakan ini, terutama terkait dengan perasaan. Ya. Dulu saya menyangka bahwa dengan pandemi ini intensitas kegiatan Ladismu itu menurun, gitu ya. Karena sebelumnya hampir setiap minggu harus rapat di Jakarta. Sekarang memang tidak harus ke Jakarta, bahkan sejak hampir 2 tahun tidak ke Jakarta lagi. Tapi rapatnya hampir tiap malam, bahkan sehari bisa berkali-kali. Nah, hari ini 2 kali acara ini, Ladismu, ya. Saya kira bagian dari kita berbagi, terutama berbagi perasaan tadi. Non wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.